Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas instalasi dan konfigurasi jaringan nirkabel atau wireless. Oke, langsung saja. Di sini kita hubungkan dulu router dengan PC. Nah, jadi di sini memang di topologinya nggak ada, cuma sebagai media konfigurasinya kita membutuhkan satu komputer. Nah, satu komputer ini dihubungkan bisa di Ether 2. Kenapa di Ether 2? Karena nanti Ether satunya kita hubungkan ke internet. Oke. Setelah itu kita buka aplikasi Winbox-nya. Setelah buka aplikasi Winbox, kita masuk menggunakan MAC address, loginnya admin, passwordnya kosong. Klik connect. Nah, setelah masuk, langkah pertama, kita lakukan konfigurasi dasar terlebih dahulu, yaitu dengan cara masuk ke sistem identity. Ini yang pertama kali dibuat. Kita kasih nama router pusat. Apply OK. Setelah itu langkah berikutnya kita pasang IP address-nya. Masuk ke menu IP address. Setelah itu kita tambah. Kemudian masukkan header satunya. Oke, kita pasang di header 1, apply, OK. Kemudian kita tambah lagi. Untuk yang ke WLAN-nya, arahkan interface-nya ke WLAN. Nah, di sini kenapa masih merah? Karena interface WLAN pada default-nya itu masih disable ya. Jadi nanti kita harus enable-kan secara manual. Jadi nggak ada masalah di sini ketika masih merah, nggak apa-apa, biarin aja. Lanjut aja, kita masuk ke IP routes untuk menambahkan gateway ya. Tambah, kemudian kalian bisa tambahkan ke gateway-nya. Oke, sesuai dengan topologi di sini. Gateway-nya berarti IP internet. Oke, pastikan di sini reachable semuanya. Setelah itu kita tambahkan DNS-nya. Oke, kita gunakan DNS Google. Jangan lupa di sini checklist allow remote request-nya. Oke, setelah itu kita masuk ke menu firewall, ke tab NAT, tambah. Kemudian di bagian out interface kita arahkan interface yang ke internet. Nah, karena di sini yang ke internet adalah Ether 1, berarti kita pilih yang Ether 1. Kemudian action-nya pilih masquerade. Apply, oke. Oke, ini konfigurasi dasarnya udah beres. Kita bisa lakukan pengujian ya. Kita ping ke DNS langsung boleh. Nah, pastikan sudah reply seperti ini. Jadi artinya dari router pusat sudah terkoneksi ke internet. Langkah berikutnya kita lakukan konfigurasi wireless. Konfigurasi wireless ada di menu wireless. Nah, di menu wireless ini, jadi kita aktifkan dulu ya, di enable dulu. Nanti secara otomatis di bagian WLAN-nya juga sudah nggak merah lagi. Kemudian setelah itu kita masuk ke security profile boleh untuk menambahkan passwordnya. Tapi karena nanti kita bikin login hotspot, jadi passwordnya nanti berupa username dan password ya. Jadi ada tampilan loginnya. Oke, di security profile saya biarkan default saja. Kemudian setelah itu kita kembali ke WLAN 1. Kemudian di bagian wireless, karena di sini fungsinya sebagai hotspot, jadi modenya saya ganti sebagai AP bridge. Kemudian kita pilih pin-nya supaya bisa semua HP terhubung. Saya gunakan seluruhnya ya, BGN pin-nya. Frekuensinya, kita bisa memilih frekuensi terbaik dengan cara kita scan. Nah, dengan cara kita scan seperti ini, kita bisa mengetahui frekuensi yang jarang digunakan. Di sini yang paling sering digunakan adalah 2412, kemudian 2432-nya cuma 1, 2462-nya cuma 1. Oke, berarti 2412 ini intervensinya lumayan banyak. Teman-teman bisa gunakan 2462 dan 2437. Ini yang paling sedikit.
Ya, jadi rekomendasinya untuk channel satunya adalah 2412, kemudian 2437 dan 2462. Nah, karena intervensi di 2472 lumayan banyak yang menggunakan, jadi saya bisa gunakan 2437 atau 2462. Oke, saya pilih 2437. Kemudian saya masukkan SSID-nya, misalkan saya kasih nama APTKJ ya. Kemudian tidak ada password di sini, jadi cukup seperti ini aja. Kemudian kita apply. Nah, ini wirelessnya udah jadi, teman-teman. Semuanya. Nah, langkah berikutnya kita membuat tampilan login. Nah, untuk membuat tampilan login, kita masuk ke menu IP, kemudian pilih hotspot. Kemudian setelah itu kita pilih hotspot setup. Jangan lupa arahkan ke WLAN ya. Oke, arahkan ke WLAN, kemudian kita next. Nah, pastikan di sini ketika kita next, di bagian ini merupakan IP dari WLAN-nya. Ya, jadi harus sama ya, antara IP WLAN dengan local address of network-nya. Kita next saja, kemudian IP pool-nya kita bisa atur, misalkan ada 10 user atau 10 perangkat yang bisa terhubung, kita bisa atur di sini range IP-nya. Kemudian kita next. Untuk select sertifikatnya ini untuk keamanan domainnya, karena belum tersedia jadi saya pilih non. Kemudian kita next saja, DNS-nya pastikan sudah ada dan bisa gunakan juga Google. Kemudian di sini adalah domainnya, misalkan tkj.id. Ya, kita buat seperti itu, next. Setelah itu kita disuruh membuat satu user. Nah, di sini bisa kita gunakan admin, kemudian saya gunakan passwordnya 123 untuk mengetes. Oke, sukses. Setelah itu, kita bisa menambahkan user baru, misalkan buat kelompok kalian semuanya. Mendaftarkan ya, satu persatu seperti ini, tambahkan misalkan Gladi, passwordnya 123, seperti ini. Tambahkan lagi misalkan Trian, 123, oke. Nah, kalau seperti ini berarti satu user digunakan untuk satu perangkat ya. Jadi admin untuk satu perangkat, Gladi untuk satu perangkat, dan Trian untuk satu perangkat. Ketika user ini sudah terpakai, berarti perangkat yang lain tidak bisa terhubung dengan user yang sama. Terus gimana cara supaya satu user ini untuk misalkan satu kelompok atau satu sekolah atau satu kelas gitu ya. Nah, caranya kita bisa masuk ke user profile, kemudian kita klik tambah. Setelah itu kita bisa masuk di sini share usernya ya, yang tadinya satu kita rubah menjadi misalkan satu kelompoknya ada 4 orang, kemudian bisa diganti namanya di sini TKJ. Apply, oke. Oke, setelah itu kita kembali ke menu user, kita tambahkan user baru, nama usernya TKJ, kemudian passwordnya juga TKJ. Nah, di bagian profil ini kita bisa arahkan ke profil TKJ yang tadi buat 4 orang. Jadi, artinya dalam user dan password ini bisa digunakan untuk 4 perangkat ya. Apply, oke. Kemudian ketika kita tadi sudah membuat hotspot setup, itu sebenarnya sudah membuat juga secara otomatis DHCP servernya. Jadi kita nggak perlu membuat DHCP server dari sini, karena ketika tadi ya dibuat di hotspot setup tuh sudah ada DHCP servernya. Oke, langsung saja kita masuk ke pengujian. Oke, untuk langkah selanjutnya kita tinggal buka HP aja, kemudian kita masuk ke bagian WiFi, kita aktifkan WiFi-nya. Setelah itu kita pilih apa yang tadi kita buat ya, nama SSID-nya APTKJ. Nah, setelah itu kita klik saja APTKJ-nya. Nah, kemudian nanti akan ada notifikasi login ke jaringan WiFi, kita klik. Nah, ini tampilan hotspot login-nya. Setelah itu kita bisa pilih user yang mau kita masukkan ya. Misalkan tadi saya coba contohkan salah satunya. Oke, saya pakai yang ini, Gladi 123. Klik.
connect. Nah, ini sudah terhubung ya, sudah terhubung. Mungkin kita bisa coba buka browser di sini. Kemudian Google ya. google.com. Oke. Kemudian ini coba. Ya, ini sudah connect ya, teman-teman semuanya. Caranya cukup mudah, gampang, tinggal dipraktikkan saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.